ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lurus. Jangan sampai tulisan kita mereng, dibilang orang, tengok tuh Ustaz itu tulisannya mereng, otaknya mereng. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil Allah satu, orang beriman. Orang beriman itu disuruh apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, supaya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. 3 kunci dalam hidup. Yang pertama, kau mesti iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Setelah kau percaya, maka kau mesti takwa. Takwa itu apa? Takut. Pak, ya, ada razia loh Pak. Di mana? Di dekat Masjid Ar-Rahman Muhammadiyah. Ada razia? Iya. Pak Kapolres beserta jajaran percaya bahwa ada razia, itu iman. Orang yang percaya ada razia itu berarti beriman. Yang enggak percaya ada razia, enggak beriman. Percaya bahwa ada razia, beriman. Lalu setelah percaya ada razia, muncul takutnya. Akhirnya dia pakai helm, klik. Buka dompet, tengok STNK, BPKB. Lihat semua SIM A, SIM B, SIM C. Saya kemanapun saya pergi, SIM tetap saya bawa. Walaupun saya naik helikopter. Takut, lihat motornya. Karena nanti takut diperiksa sama Pak Polisi. Mana SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Helmnya? Ada Pak. Sudah lengkap semua? Iya. Akhirnya diperiksa, tetap juga kena razia. Kenapa? Tutup pentil nggak ada. Munculnya rasa takut, sehingga dengan takut itu melengkapi semua syarat-syarat, disebut dengan takwa. Setelah percaya bahwa ada razia, lalu kemudian muncul rasa takut, menyiapkan segala peralatan, akhirnya motor pun dibawa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langsung langsung baca Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Prit. Berserah diri kepada Allah itu disebut dengan muslim. Dari penjelasan yang simpel ini paham? Memang kalau belum sarapan susah paham memang. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi contoh yang lain. Kalau ilustrasi contoh razia mungkin agak sulit memahami karena trauma pernah ketangkap. Kalau gitu kita kasih contoh yang lain. Oke. Pergi ke rumah sakit. Lalu dokter berkata, apa kata dokter? Bapak sudah kena penyakit diabetes meletus. Percaya pada ucapan dokter bahwa kita sudah kena diabetes meletus, percaya itu disebut dengan iman. Berarti orang yang percaya sama ucapan dokter, orang yang beriman. Percaya kamu tadi dokter mengatakan kamu kena diabetes meletus? Saya percaya. Katanya gula darahmu sudah 500, saya percaya. Mana buktinya? Saya nggak tahu, pokoknya percaya aja. Itu namanya iman. Dari ungkapan dokter kamu sudah kena penyakit, muncul rasa takutmu. Nanti kalau aku sudah kena diabetes, nanti gula darah masuk, nanti tangan maaf diamputasi, nanti lukanya tidak sembuh-sembuh. Ada namanya gula darah basah, ada namanya gula darah kering. Macam aki saja, aki basah, aki kering. Muncul takut. Dari muncul takut itu nggak berani minum kopi pakai gula, nggak berani minum teh pakai gula, nggak berani makan nasi banyak-banyak karena nasi itu juga ada gulanya, nggak berani minum
nggak berani makan sirup, nggak berani minum susu, nggak berani. Nggak berani itu takut. Orang yang percaya pasti takut. Setelah dia tidak. Biasa kalau minum, pagi teh manis 2 sendok. Siang kopi 2 sendok. Malam susu 2 sendok. 1 toples untuk dia saja. Habis semuanya. Tapi setelah diperiksa dia percaya kepada dokter. Dan setelah percaya dia takut. Maka setelah itu dia jaga. Dikasih minum teh manis. Mohon maaf Ustaz, haram. Setelah dia berusaha, rajin olahraga, tidak minum gula, tidak makan gula. Setelah itu dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia menjadi orang yang muslim. Dari 2 contoh. Contoh razia polisi dengan contoh ke rumah sakit. Bisakah dipahami 3 yang terkandung dalam ayat ini? Bilang aja bisa. Walaupun enggak, bilang aja bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita melihat Allah dengan mata kepala kita? Tidak. Tapi orang berkata, saya enggak percaya sama Allah Pak Ustaz. Kalau memang Allah itu ada, mana dia? Aku mau lihat dengan mataku. Mana? Nanti kalau ada orang nantang gitu, tempeleng makan, kelopak. Tapi yang kecil, yang besar jangan. Yang kecil-kecil, yang kurus-kurus. Wah, habis itu dia marah kan? Kenapa kau marah? Saya marah. Mana marah itu? Tunjukkan mana. Bisa kau tunjukkan marah itu? Ini saya marah ini. Itu ekspresi, brother. Marah itu ada di dalam. Marah, cinta, benci, suka tak bisa ditunjukkan. Makanya ibu tidak percaya sama bapak bahwa bapak cinta pada dia. Karena cinta tak dapat dilihatkan. Apakah cinta itu yang lalu ditembak itu? Bukan. Cinta tak dapat digambarkan. Karena tidak dapat digambarkan, itulah orang mengungkapkan dengan kata iklan pasta gigi. Speak up. Ngomong, bicara, ungkapkan dengan kata-kata. Apa maknanya? Ada. Kalau orang mengatakan saya baru percaya kalau bisa dilihat oleh mata. Bisakah engkau melihat wajahmu sendiri? Tolong yang bisa melihat wajahnya angkat tangan. Mana ada orang baru bisa melihat wajahnya setelah kamera selfie. Hilang pula. Dari mana asal muasal selfie ini? Orang berada di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ada kolam. Lalu kemudian dia berhenti berteduh di siang hari yang panas. Berhenti di bawah. Dia lihat wajahnya di kolam. Awalnya dia takut, dia sangka jin. Rupanya wajah dia. Itulah asal muasal orang melihat wajahnya. Cikal bakal cermin. Akhirnya dibuatlah cermin. Tapi cermin tidak jujur. Cermin tidak jujur memperlihatkan wajah kita. Kenapa? Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Yang paling jujur menceritakan diri kita adalah kawan-kawan, teman-teman, sahabat kita. Yang paling jujur adalah jamaah Masjid Ar-Rahman, Tanjung Selor. Mereka akan berkata, Ustaz Somad, pecimu miring ke kanan. Ustaz Somad, sorbanmu panjang sebelah. Ustaz Somad, singletmu kelihatan. Apa maknanya? Jangankan mau melihat Allah, melihat wajah kita sendiri pun kita perlu bantuan cermin. Masuk koper kita ke dalam kotak di airport namanya X-ray. Masuk ke dalam, bisa petugas itu melihat. Petugas tertulis absek. Entah apa kepanjangannya. Masuk koper kita, bisa terlihat. Bapak, bawa air minumnya. Enggak ada, ini ada 1 botol. Lupa. Keluarkan Pak. Dari mana dia tahu? Ternyata ada cahaya X-ray. Coba kita buka itu kotak. Mana cahaya? Enggak kelihatan. Kalau cahaya saja tidak kelihatan, apalagi cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Orang barat berjemur di pantai Kuta, Bali. Untuk apa mereka berjemur di pantai? Mau cahaya ultraviolet masuk ke kulitnya. Mereka mau hitam. Makanya bapak yang istrinya sudah hitam, berbahagialah. Enggak perlu membawa ke Bali untuk hitam.
Orang barat bayar visa naik pesawat cuman mau hitam. Dia belum berjemur udah hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Cahaya ultraviolet saja kita tidak bisa lihat. Cahaya dalam kotak X-ray saja kita tidak bisa lihat. Detektor logam. Lewat kita detektor logam mau naik pesawat. Tet. Bapak, ikat pinggangnya sudah dibuka. Saya memang nggak pernah pakai ikat pinggang. Dari dulu. Bunyi. Detektor. Bapak, ikat pinggangnya. Sudah buka. Jam tangannya. Nggak ada jam tangan. Cincinnya Pak. Sudah buka. Kenapa bunyi juga? Rupanya lutut besi. Mohon maaf dek. Saya memang di luar nih nggak ada. Tapi ada satu di dalam. Mana? Ini dia. Mau kamu buka ke sini. Artinya apa? Ada yang bisa membaca detektor padahal tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia ada. Ini sekedar menjawab mereka-mereka yang maunya mesti ada. Aliran ini disebut dengan aliran materialisme. Karena mereka mengatakan semua mesti bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijilat, bisa ditangkap dengan panca indera. Baru saya percaya. Namanya yang bisa dilihat, disentuh, dijilat, diraba, dirasa itu materi. Alirannya materialisme. Pokoknya kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang, saya nggak percaya. Nauzubillah. Kita percaya kepada Allah, kita rasakan keberadaannya dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah. Allahu Akbar. Mana ada jamaah Masjid Ar-Rahman Tanjung Selor kalau sudah sholat menengok ke atas. Ini nampaknya ada kipas yang mati nih. Mana ada? Dia kalau sudah sholat melihat tempat sujud, padahal tidak ada tertulis Anda sholat lihat tempat sujud karena kamera CCTV hidup. Nggak ada. Dia merasakan keberadaan Allah. Sampai ke kata suci Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma umrah. Setelah dia katakan labbaik Allahumma umrah, dia tidak akan cabut bulu hidungnya. Walaupun gatal. Kalaupun gatal, dikit-dikit aja. Gatal juga, sekali lagi. Gatal juga, ambil dinding. Karena kalau dia cabut bulu hidung, dia kena denda. Bayar fidyah. Giginya nyangkut tadi ada daging. Lalu kemudian dia ambil duri dari pohon korma. Dia tusukkan. Tidak akan dia lakukan. Karena kalau sampai mencabut batang pohon, ranting batang, kena denda. Apa yang sedang dilakukan Allah dengan ibadah-ibadah ini? Sholat gak berani garuk-garuk, gak berani ngeliat-liat macam-macam. Mana ada orang sholat di masjid? Lihat. Tiba-tiba bunyi cicak. Lihat. Oh, cicak kawin. Nggak ada. Itu semua adalah setelah percaya ditanamkan rasa takut. Sekarang banyak orang percaya tapi nggak takut. Bro, ada razia di sana. Biar aja razia. Kok nggak pakai helm? Terserah mau tangkap. Ini memang motor curian, ambillah. Oh, nggak bisa begitu. Setelah kita percaya, kita mesti ada rasa takut. Bro, kata dokter ente udah kena diabetes meletus, nggak takut ente? Ya terserah mati-matilah, aku nggak peduli lagi. Kalau mati nggak apa-apa, nanti kau setengah mati. Oh iya ya. Mesti munculkan rasa takut. Puasa sunat, pergi ke dalam kamar mandi, sampai di dalam kamar mandi kunci tutup. Lihat bak, orang kalau sedang puasa ngelihat bak itu seperti danau Taubah. Wow, sirup. Nampak cincau memanggil. Hai kata cincau. Kau ambil seteguk, kau masukkan ke mulut. Nggak ada yang tahu. Atas nggak ada, kiri kanan nggak ada. Nggak mempan seteguk. Kau buka peci, masukkan kepala ke dalam. Sebelum keluar, keringkan bibir, miringkan kepala. Panas yang ini ya. Tapi ternyata Allah bukakan. Gak berapa lama. Puasa menanamkan rasa takut.
Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha, jangan melakukan yang berbau seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan yang mungkar, wala jidal, lidah jangan kasar, caci maki, sumpah serapah. Salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Ini harus dipahami dalam beragama. Kalau tidak kita akan mempermain-mainkan agama. Yang paling mengerikan, orang beragama hanya sebagai candu. Itu yang ngomong begitu tuh marxisme. Tadi ada namanya materialisme. Ada satu lagi namanya marxisme. Nama nabinya